Hati tulus seluas samudra, ringankan tangan dan langkah kaki berbagi dengan sesama. Kesuksesan tak membuat silau, harta tak ditumpuk, dinikmati sendiri. Itulah potret Ivan Gunawan atau akrab disapa Igun. Belum lama ini desainer sekaligus presenter top itu kembali jadi sorotan lewat aksi sosial. Sebut saja aksi berbagi subuh, di mana setiap subuh Igun selalu menyediakan sarapan untuk orang-orang sekitar. Sedekah pagi itu loh. Jadi sedekah pagi itu kan sekarang saya lagi belajar memulai hari dengan sedekah pagi, memberikan sarapan buat tetangga-tetangga aku, ya tetangga kiri kanan gitu kan, untuk bisa makan pagi sama-sama. Aksi bagi-bagi makanan di waktu subuh dilakukan Ivan Gunawan di depan rumahnya. Setiap hari ada sebuah meja berwarna putih yang akan diletakkan di pinggir jalan, lengkap dengan makanan di atasnya. Di meja tersebut tergantung spanduk bertuliskan, "Silakan diambil sarapannya tetanggaku." Siapapun bisa mengambil sarapan tersebut secara gratis. Aksi berbagi ini memang baru dilakukan Igun. Dikarenakan manfaatnya sangat besar, Igun mencoba untuk konsisten dengan menyuguhkan 100 porsi sarapan gratis setiap pagi. Per hari sekitar 100 porsi. Berarti itu setiap hari dilakuin apa? Insya Allah setiap hari. Terus berarti itu kakak pesen atau? Pesan, jadi kebetulan tetangga aku itu punya catering, jadi dia yang masak gitu. Jadi setiap hari menunya ganti-ganti. Usut punya usut, aksi berbagi yang dilakukan Igun ini tidak timbul dari hati nuraninya seorang, melainkan Igun justru tergerak dari pengalaman Ruben Onsu yang telah lebih dahulu melakukan kebaikan berbagi tersebut. Untuk itulah ketika disambangi tim Insert, sikap Ruben pun tampak santai, seolah tak ingin kebaikan berbaginya dianggap sebagai rutinitas yang berlebihan. Pas sedekah pagi itu aku tuh diajarin sama Kak Ruben, ntar tanya sama Kak Ruben deh. Jadi Kak Ruben yang ngajarin. Ben. Nih, katanya Kak Ruben, aku diajarin sama Kak Ruben. Tentang sedekah pagi. Lu. Iya, sedekah subuh. Bila di cross check lebih jauh, sejatinya semangat berbagi untuk sesama ini sudah lama membara di hati Igun. Ia pernah membangun masjid di Uganda dan menghadirkan air bersih untuk warga Afrika yang kesulitan air bersih di sana. Dan baru-baru ini Igun kembali membangun rumah tahfiz di kawasan Sawangan, Depok. Insya Allah bulan depan kita mulai bangun musola, bisa musola bisa masjid. Karena luasnya 300 dan dari daerah sini juga belum ada masjid. Jadi insya Allah masjidnya bukan buat anak-anak aja tapi buat umat sekitarnya. Jadi hari ini yang datang bukan selain keluarga, kita juga hadir para calon donatur, sahabat-sahabat aku, orang-orang kaya di sekitarku yang aku todongin hari ini. Alhamdulillah mereka siap menjadi orang tua asuh dari anak-anak aku sendiri, dan aku berharap dari gedung ini kita bisa melahirkan sosok-sosok hebat, amin, generasi-generasi hebat. 1001 budi baik dan kesederhanaan, tak bermewah tapi sisihkan harta untuk sesama, jadi suri teladan. Ia tak pilih kasih, di hadapan Igun semua sama, tak pandang agama, suku dan ras. Semua yang dilakukan Igun semata demi menuai berkah, juga membersihkan diri dari dosa di kemudian hari. Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atasnya itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakai konblok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi gitu. Ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sedekahnya untuk Suratul Quran.
Senang sekali ya pastinya, dan mudah-mudahan tayangan ini tidak mengundang komentar negatif. Karena memang ya kalau kita berbagi sosial media, ada aja pro dan kontranya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita juga untuk semakin dan selalu berlomba untuk melakukan kebaikan. Tidak masalah kok kalau misalnya mau berbagi, kemudian juga dibagikan di media sosial. Bagaimana cara kita memandangnya? Jika Anda memandang itu adalah satu hari atau adalah satu hal negatif, maka barangkali hanya adalah yang selalu berpikiran negatif. Baik, berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat Kepo You. Beberapa